Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pertama kalinya kita hendaknya terus-menerus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan di pagi hari ini di waktu duha yang sejuk ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali dalam rangka bersama-sama meniti jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencari cara yang mudah untuk bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara thalabul ilmi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka dengan usahanya tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Pada kesempatan hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih ibadah yang masih kaitannya dengan fikih taharah dan tentang sholat, yang mudah-mudahan pada level berikutnya kita akan belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan muamalah, dasar-dasar jual beli yang dibolehkan dalam syariat. Adapun pada level pertama ini kita akan belajar kaitannya dengan ibadah. Pertama, yaitu hubungannya dengan fikih taharah, yang mana kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya kaitannya dengan tata cara sholat, atau dengan kaitannya dengan rukun syarat-syarat sholat. Itu ada 9. 3 diantaranya adalah syarat wajibnya sholat, dan yang 6 adalah syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu kita telah sebutkan. Yang pertama adalah bersuci atau taharah, yang mana bersuci ini ada 2 macam. Bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, dan yang kedua bersuci dari najis. Yang kedua dari najis. Silakan digeser untuk syurutus shalah. Ini syarat-syarat salat
disebutkan di sini syarat sahnya salat, yaitu ada taharah, bersuci. Bersuci ini ada dua macam, bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Kemudian yang kedua, masuk waktu salat, dukhulul waqt. Seseorang tidak sah salatnya kalau belum masuk waktu salat. Kemudian yang ketiga adalah satrul aurah, menutup aurat. Kemudian yang keempat adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Dan yang kelima adalah niat. Dan ini sudah kita jelaskan secara umum pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama kaitannya dengan bersuci. Syarat yang pertama adalah taharah. Ya. Syarat yang pertama adalah taharah. Yang mana taharah itu ada dua macam. Taharah minal hadas, taharah atau bersuci dari hadas, dan taharah minan najasah, bersuci dari najis. Ya, bersuci dari najis. Adapun yang pertama, yaitu bersuci dari hadas. Ya. Bersuci dari hadas, yang mana bersuci dari hadas ini disebutkan ada dua macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Ya, di sini disebutkan taharatul hadas. Di sana ada orang yang bersuci, kemudian alat untuk bersuci, mutatahhar bihi. Adapun orang yang bersuci itu disyaratkan muslim, kemudian berakal, kemudian dia sudah mumayyiz, kemudian dapat berniat. Ya. Jadi orang yang bersuci itu dia disyaratkan harus muslim. Kecuali satu masalah barangkali ini kaitannya dengan masuk Islamnya seseorang, atau yang kedua kaitannya dengan apabila seorang muslim menikahi ahli kitab, wanita ahli kitab. Maka ketika dia junub, maka dia harus tetap mandi janabah walaupun dia bukan muslim. Nah, di situ mandi janabah membutuhkan niat. Maka di sini niat itu diucapkan untuk bersuci walaupun dia bukan muslimah. Baik, kemudian yang berikutnya adalah alat untuk bersuci. Alat untuk bersuci itu ada dua macam. Aslinya atau asalnya yang digunakan untuk bersuci adalah air. Baik itu bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar, maka yang digunakan adalah air. Kalau tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air, barulah berpindah kepada alat bersuci berikutnya, yaitu turab atau tanah, debu, pasir, ya. Itu dibolehkan untuk sebagai ganti dari air dalam kondisi tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Ini alat yang bisa digunakan. Yang pertama kaitannya dengan air. Ya. Air itu yang bisa digunakan adalah yang diistilahkan dengan ma'ut tahur. Ya. Selanjutnya, bahwasanya air itu ada air yang disebut dengan tahur, ada air yang disebut dengan tahir, ada air yang najis. Jadi secara ringkasnya, air itu mudahnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama tahur, maksudnya apa?
air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Air yang suci mensucikan ini adalah air yang memang asli penciptaannya demikian. Contohnya air yang turun dari langit. Air yang turun dari langit ini bisa berbentuk air hujan atau air es atau salju, ya. Nah, ini adalah bisa digunakan untuk bersuci jika telah mencair. Kemudian yang keluar dari tanah seperti air sumur, air sumber, ya, air dari mata air, air yang mengalir di sungai, air laut, itu adalah air-air yang suci mensucikan, atau yang disilakan dengan ma'ut tahur, air suci mensucikan. Maka di sini disebutkan tahur, ya. Nah, ini bisa digunakan untuk bersuci, baik itu dari hadas kecil atau hadas besar. Digunakan untuk berwudu atau untuk mandi besar. Ya. Kemudian air itu, ya, bagian yang kedua adalah tahir. Air tahir ini bisa disebabkan oleh aslinya sebenarnya adalah air yang suci mensucikan. Hanya saja karena kecampur sesuatu yang suci, ya, tercampur sesuatu yang suci, maka air itu tidak lagi statusnya menjadi air suci mensucikan kalau dia sudah tidak lagi dominan airnya. Ya, airnya suci tapi tidak lagi mensucikan. Contohnya air yang tercampur teh. Ya. Maka kalau sudah berubah menjadi air teh, ya berarti sudah tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Air itu suci, bisa diminum. Air yang tercampur oleh, ya, kopi sama seperti itu juga. Air tercampur oleh buah-buahan sehingga menjadi air jus. Nah, ini yang dominan buahnya. Kalau ternyata air itu tercampur oleh sesuatu yang suci, tapi yang dominan masih airnya, misalkan seperti air bercampur dengan sabun, ya, yang masih nampak yang dominan adalah airnya, maka itu masih suci, dan mensucikan. Atau tercampur dengan sesuatu yang suci seperti kapur barus, ya, kemudian yang dominan masih airnya. Atau yang tercampur oleh daun bidara misalkan, maka ini adalah masih suci mensucikan. Berarti masih bisa digunakan untuk berwudu atau mandi, bisa. Karena hal itu dicontohkan oleh Nabi SAW ketika Nabi memerintahkan kepada, ya, wanita-wanita istri-istri Nabi dan sahabiat ketika akan memandikan putri Rasulullah SAW yang meninggal dunia. Maka Nabi memerintahkan kepada mereka untuk memandikan 3 kali sampai 5 kali, bahkan bisa lebih kalau masih dibutuhkan. Dan jadikan yang terakhir itu bercampur dengan kafur atau syai' min kafur, ya, ditambah dengan kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Nah, ini menunjukkan bahwasanya air dicampur dengan sesuatu yang suci, tetap kalau dia masih dominan, maka itu airnya suci mensucikan.
Kemudian air jenis suci yang lain adalah air yang musta'mal. Air yang sudah digunakan untuk bersuci menghilangkan hadas. Misalkan air yang digunakan, yang dimaksud air musta'mal itu berarti kan air yang sudah digunakan. Seseorang berwudu, airnya jatuh, sisa-sisanya netes, lalu dia ditampung dengan ember, ditampung dengan bak, sisa-sisa air yang digunakan untuk bersuci tersebut. Maka para ulama mengatakan jika tidak berubah warnanya, baunya, dan juga salah satu sifatnya, rasanya, maka itu masih suci mensucikan. Tapi kalau sudah berubah, maka itu tidak lagi suci mensucikan. Itu demikian. Itu air yang apa? Sudah digunakan. Artinya air tersebut jika berubah rasanya, berubah baunya, atau salah satu dari tiga sifatnya, maka akan menjadi tidak lagi suci mensucikan. Adapun yang ketiga adalah air najis. Air najis itu ya air yang suci mensucikan tercampur najis. Tercampur oleh najis. Maka dalam hal ini, ketika air tercampur oleh najis, maka para ulama menjelaskan apakah air itu berubah salah satu sifatnya atau tidak berubah. Jika berubah salah satu sifatnya, maka tidak maka berarti dia menjadi najis. Seperti air satu bak misalkan, lalu kemasukan najis, berubah rasanya atau berubah warnanya atau berubah baunya, maka berarti air tersebut sudah berubah statusnya menjadi najis, sehingga tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tidak boleh digunakan untuk bersuci karena air itu najis. Jadi ukurannya, para ulama mengatakan pendapat yang rajih dalam masalah ini, entah itu jumlah airnya banyak melebihi 2 kula atau kurang dari 2 kula, yang penting standarnya adalah kalau tercampur oleh najis berubah atau tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya. Sedikit kalau tidak berubah, misalkan kurang dari 2 kula. Kurang dari 2 kula itu kurang dari 320 liter, kurang lebih. Nah, kalau air ini tercampuri oleh najis, ya, lalu berubah, maka jelas ini tidak boleh digunakan. Lalu kalau tidak berubah bagaimana? Kalau tidak berubah, maka status air menurut pendapat yang rajih, yang kuat adalah tidak najis, tapi untuk hati-hati lebih baik tidak digunakan untuk bersuci. Ya, itu demikian. Adapun kalau air itu jumlahnya banyak, maka dilihat apakah berubah atau tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya. Rasanya, baunya, dan warnanya. Kalau salah satu dari 3 sifat ini berubah, berarti status airnya juga berubah. Nah, sehingga menjadi diketahui di sini yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang tahur, air yang suci mensucikan. Contohnya tadi air yang turun dari langit, baik air hujan, air salju, air es, ya, atau yang semisalnya, air embun. Yang berikutnya air yang keluar dari bumi. Seperti apa? Air sumber, air sumur, air mata air, air sungai yang mengalir, air lautan, itu semuanya adalah suci mensucikan. Demikian. Itu air.
Ya, sudah? Baik, untuk selanjutnya air yang bisa digunakan tadi adalah air suci mensucikan. Nah, air suci yang mensucikan ini fungsinya untuk apa? Untuk bersuci. Bersuci itu ada dua macam. Bersuci dari hadas kecil dan bersuci dari hadas besar. Bersuci dari hadas kecil dan dengan cara apa? Cara berwudu. Adapun bersuci dari hadas besar adalah dengan cara mandi. Mandi besar. Ya. Sekarang kita sudah mendapati air. Maka mau bersuci. Nah, sekarang dilihat dia suci dari hadas kecil atau hadas besar. Kalau dia bersuci dari hadas kecil, berarti cukup berwudu. Cukup apa? Berwudu. Kalau dia bersuci dari hadas besar, maka harus mandi, disunnahkan berwudu. Harus mandi besar. Apa saja perbedaan atau contoh-contoh hadas kecil? Hadas kecil contohnya BAB, BAK, buang angin, ya, itu hadas kecil. Adapun hadas besar seperti apa? Junub, hubungan badan suami istri, atau mimpi basah, atau keluar air mani tanpa mimpi, tanpa hubungan badan. Ya. Atau bagi wanita yang selesai dari haid atau selesai dari nifas. Ini adalah hadas-hadas besar yang bersuci darinya dengan cara mandi besar, atau kalau junub ya mandi janabah. Kalau dari haid atau nifas ya mandi besar. Itu demikian. Adapun berwudu, bagaimana berwudu? Berwudu itu ada wajib, ada fardunya, ada wajib-wajibnya, ada syarat-syaratnya, dan juga ada sunnah-sunnahnya. Fardunya bagaimana? Artinya yang fardu dari wudu, yang diwajibkan. Di mana Allah Ta'ala berfirman, ini dalilnya, di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bah. Ini dalil daripada berwudu. Ya. Itu demikian. Di mana Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, idza qumtum ila sholat, maka apa? Faghsilu wujuhakum. Pertama, faghsilu wujuhakum. Ini disebutkan dalam surat Al-Maidah. Ya, nanti bisa dirujuk kembali tentang apa? Berwudu. Di mana itu disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak sholat, maka cucilah wajah kalian. Ini menunjukkan fardu yang pertama, ya, kewajiban atau termasuk fardu wudu atau kewajiban wudu yang pertama adalah mencuci wajah, ghuslul wajhi. Ya. Dan termasuk mencuci wajah itu adalah berkumur-kumur dan istinshaq.
Sehingga kumur-kumur itu wajib, istinsyak juga wajib. Karena itu termasuk bagian dari wajah. Ya, termasuk bagian dari wajah. Fagsilu wujuhakum pertama. Lalu mana batasan wajah? Batasan wajah laki-laki dan perempuan sama. Kalau dari atas batasannya adalah ya apa namanya? Tuh mulai tempat di mana tumbuh rambut kepala. Secara umum. Artinya posisi di mana secara umum kalau tumbuh rambut kepala itu dimulai dari situ, kening. Ini berbeda kalau yang rambutnya separuh kepala hilang atau botak. Barangkali mulai tumbuhnya di tengah-tengah ini tidak berarti kemudian yang tidak ada rambutnya termasuk bagian dari wajah, tidak. Tapi tetap bahwasanya secara umum adalah bagian dari wajah itu tempat mulainya adalah tempat di mana tumbuh rambut yang di atas kening. Lalu ke bawah, di bawah jakun. Bagi laki-laki ada jakunnya. Ya. Maka ini di bawah sini termasuk bagian dari wajah. Ya. Itu demikian. Berarti termasuk di dalamnya pipi, di bawah pipi, ya. Dan juga termasuk di bawah janggut. Itu adalah bagian dari wajah, sehingga termasuk mencuci wajah adalah menyela-nyela janggut yang tebal sehingga air itu dapat terkena kulit janggutnya. Sehingga di situ diharuskan untuk menyiramkan air kalau jenggotnya tebal, ya, sehingga air itu sampai ke dasar atau ke kulit yang ada di bawah jenggotnya. Nah, itu yang pertama. Kaitannya dengan mencuci wajah. Batasan dari atas ke bawah demikian. Lalu samping kanan kiri, bagaimana batasan wajah? Samping kanan kiri adalah dari ujung telinga, ya, daun telinga kanan ke daun telinga kiri. Ini batasan wajah. Lalu berikutnya adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala tadi, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Dan cucilah kedua tangan kalian sampai siku-siku. Nah, di sini disebutkan ghuslul yadain. Ghuslul yadain itu apa? Mencuci kedua tangan sampai siku-siku. Dari ujung kuku sampai siku, ujung jari. Ya, para ulama mengatakan siku termasuk yang dicuci. Karena itu bagian dari, ya, yang harus dicuci. Kanan dulu kemudian kiri, kanan 3 kali kemudian kiri 3 kali. Kemudian yang selanjutnya wamsahu biru'usikum. Yang ketiga itu apa? Mashur ra'si, yaitu mengusap kepala. Ini harus diperhatikan baik-baik antara mencuci dengan mengusap. Kalau mencuci berarti membasahi anggota wudhu tersebut dengan air, itu namanya mencuci. Yang mana nanti sunnahnya digosok, ya. Akan tapi yang terpenting adalah membasahi atau mencuci bagian anggota wudhu dengan air. Adapun kalau mengusap
Berarti apa? Membasahi tangan yang diusapkan ke anggota wudhu yang wajib diusap. Jadi menunjukkan di sini rambut itu ya tidak harus basah, tidak harus disiram air, tapi cukup diusap oleh tangan yang terkena air wudhu. Air wudhu ditempatkan di tangan, lalu diusapkan ke kepala. Seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam mengusap kepala? Maka beliau mencontohkan yaitu dari ya permulaan tumbuh rambut bi muqaddami ra'sihi ila qafahu sampai tengkuk belakang. Jadi dimulai dari depan sampai belakang. Lalu dikembalikan ke depan, kemudian dua jari ibu jari dan jari telunjuk untuk mengusap kedua telinga kanan kiri. Ibu jari diberikan di belakang telinga, kemudian jari telunjuk dimasukkan ke dalam telinga. Jadi bukan di pinggir, tapi di dalam telinga. Jadi masukkan. Ya, kemudian ditarik dari bawah ke atas. Ya, itu demikian cara berwudu. Jadi mengusapkan dari apa? Dari kepala, kemudian ke belakang ke tengkuk, kembalikan ke depan, lalu masuk ke telinga jarinya. Ibu jarinya di belakang telinga, langsung digosok, diusap. Telinganya juga diusap. Itu demikian. Ini yang ketiga. Wamsahu biru'usikum. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Anggota wudu yang keempat, ya. Yang keempat adalah mencuci kedua kaki. Mencuci apa? Kedua kaki. Disebutkan dalam ayat ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Berarti ini mencuci kaki tidak sampai lutut, tapi cukup sampai kedua mata kaki. Ya. Dan ini mencuci bukan mengusap. Berarti mencuci disiramkan air ke kaki, lalu disunnahkan digosok. Nah, ini demikian. Ini termasuk fardu-fardu wudu yang disebutkan berdasarkan ayat tersebut. Lalu ditambahkan tartibul furud. Termasuk fardu wudu adalah mengurutkan apa yang telah disebutkan tadi. Dari fardu wudu berarti mencuci wajah dulu, baru kemudian mencuci kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala dan mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Itu berurutan tartib. Ya, ini termasuk fardu wudu. Yang mana tartib ini maksudnya berurutan sebagaimana yang Allah urutkan tadi. Tidak bisa kaki dulu kemudian wajah, setelah wajah kemudian kedua tangan, baru kepala, tidak demikian. Tapi harus berurutan, wajah dulu, kemudian kedua tangan sampai siku-siku, lalu kepala dan kedua kaki. Termasuk fardu wudu adalah mualat. Mualat itu apa? Berkesinambungan, tidak putus. Tidak putus antara mencuci anggota wudu yang satu kepada yang lain. Para ulama membatasi batasannya itu, ya, dianggap dia itu masih dianggap mualat atau bersambung kalau
anggota wudhu sebelumnya itu belum kering. Kalau sudah kering berarti dianggap itu sudah habis waktu untuk bersambungnya. Berarti dia harus mengulangi dari awal wudhunya. Jangan sampai berwudhu masih berkumur-kumur, cuci muka, ya, cuci tangan. Kan seharusnya selanjutnya kepala. Ini ada telepon, pegang telepon. Bicara telepon lama 1/4 jam. Ya. Lalu anggota yang sudah dicuci kering. Maka apa? Dia tidak boleh melanjutkan wudhunya tapi harus mengulang dari awal. Ya, karena waktu untuk mualat sudah habis. Di mana ukurannya adalah sampai keringnya anggota wudhu sebelumnya. Baik. Kemudian yang berikutnya apa? Kaitannya dengan wajibat al-wudhu. Termasuk disebutkan di sini adalah wajibatul wudhu adalah tasmiyah, walaupun sebenarnya yang rajih dalam masalah ini Allahu a'lam bishawab, tasmiyah itu termasuk sunnah wudhu. Ya. Termasuk sunnah wudhu adalah membaca basmalah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu liman lam yadhkur ismallah alaihi. Ya, tidak sempurna wudu orang yang tidak membaca bismillah padanya. Berarti yang kita sebut bismillah. Ketika awal wudu, tentunya yang pertama niat. Karena niat itu syarat sahnya wudu. Nah, makanya di sini dikatakan syurutuhu an-niyah. Syaratnya adalah niat. Lalu syarat yang lain harus tahuriyatul ma' wa ibahatuhu. Air yang digunakan untuk bersuci itu harus suci mensucikan dan boleh digunakan. Maksudnya bagaimana boleh digunakan? Air itu bukan air mencuri atau bukan air milik orang lain. Misalkan ada air di galon. Ya, ada air di galon. Ini kemana-mana tidak ada air untuk berwudu. Adanya hanya di galon saja. Dia tidak tahu ini milik siapa. Tapi masih tersegel li mineral misalnya. Maka tidak boleh digunakan. Ini air ini suci mensucikan betul. Bahkan bisa diminum. Tapi tidak boleh kemudian digunakan karena itu belum jelas milik siapa. Ya. Kalau sudah jelas milik seseorang lalu beli atau mungkin minta, maka itu baru dibolehkan. Walaupun air itu suci mensucikan, harus izin pemiliknya. Ya, menunjukkan itu boleh digunakan. Termasuk dalam hal ini tidak boleh ghasab. Ghasab itu mengambil ya air orang lain tanpa izin pemiliknya. Kemudian yang berikutnya izalatu ma yamna'u usulahu. Syaratnya berarti ini syarat itu dilakukan sebelum berwudu. Niat airnya sudah disiapkan, air suci mensucikan dan airnya itu boleh. Lalu menghilangkan penghalang-penghalang yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit anggota wudu. Apa contohnya? Cat misalnya. Ya, cat yang tidak bisa ya menjadikan air itu nempel atau stiker ditempel di tangan. Maka yang seperti ini tidak bisa menjadikan air itu nempel atau masuk ke dalamnya karena ada stikernya. Dan yang lain sebagainya yang menghalangi sampainya air ke kulit anggota wudu.
Lalu berikutnya adalah tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu para ulama menjelaskan minimal umur 7 tahun. Dia sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang manfaat dan tidak manfaat. Biasanya itu umur 7 tahun. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk melatih anak itu untuk sholat pada umur 7 tahun karena dia sudah bisa mulai menerima ya kebaikan-kebaikan atau pendidikan dan seterusnya. Mulai memahami. Kalau di bawah itu masih belum. Ya, apalagi 5 tahun ke bawah. Oleh karena itu para ulama tidak menganjurkan dibawa ke masjid. Karena apa? Adanya hanya mengganggu saja. Pendidikan 7 tahun pun masih di rumah. Orang tuanya yang mendidik mereka untuk sholat dan seterusnya. Kemudian Muslim, tentunya ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan di awal, syaratnya adalah seorang itu melakukan ibadah dan ibadah akan diterima adalah sebagai Muslim dan berakal, ya berakal. Wudu dari orang gila maka tidak ada faedahnya, tidak akan bermanfaat. Ya, begitu. Ini syarat-syarat yang harus dimiliki oleh orang yang ketika dia mau berwudu, bersuci. Demikian. Ya. Jadi pertama tadi kaitannya dengan niat. Maka niat itu harus ada sebelum dia bersuci. Ya, niat itu harus ada sebelum dia bersuci. Lalu membaca bismillah. Itu urutannya. Kalau tadi dikatakan bismillah, kalau di sini katakan wajib, walaupun yang rajih itu sebagai sunnah. Ya, yang pertama itu adalah niat, lalu dia membaca basmalah. Niatnya tentunya di dalam hati. Karena tempat niat itu hati. Dan tidak ada kewajiban untuk melafadzkannya. Bahkan tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Lalu melakukan perkara-perkara yang wajib dilakukan ketika berwudu. Ya, itu demikian. Setelah tasmiyah adalah apa? Mencuci kedua telapak tangan. Mencuci kedua telapak tangan ini dihukumi wajib, terutama bagi yang baru bangun tidur. Ya, bagi yang baru bangun tidur maka hukumnya wajib. Ini ketika hendak berwudu. Karena sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang tidur tidak tahu di mana posisi tangannya bermalam. Ketika dia tidur tidak sadar. Bisa jadi tangannya ya untuk garuk-garuk ke tempat-tempat yang di situ ada najis. Maka hendaknya di sini dicuci 3 kali. Ya, sebelum berwudu. Dan para ulama mewajibkan kalau dia baru bangun tidur dicuci terlebih dahulu 3 kali. Kemudian setelah itu berkumur-kumur, karena tadi ini kaitannya dengan mencuci wajah, ya, maka berkumur-kumur itu didahulukan. Yang mana berkumur-kumur ini adalah memasukkan air ke mulut lalu memutar-mutar sehingga betul-betul apa yang ada di dalam mulut dari kotoran bisa ikut keluar. Demikian. Lalu setelah itu istinsyak atau memasukkan air ke hidung. Sebagian ulama sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW bahwa berkumur-kumur itu diambil dari air 1 cidukan bersama istinsyak. Ya, 1 cidukan dimasukkan ke dalam
sebagiannya ke dalam mulut, sebagiannya ke dalam hidung. Nah, itu demikian. Berkumur-kumur. Sebanyak 3 kali. Istinsyak, memasukkan air ke hidung, itu cukup sekali, tidak mengapa. Kalau mau diulangi sampai 3 kali, itu juga dianjurkan. Kecuali orang yang berpuasa. Adapun orang yang tidak berpuasa, istinsyak itu dianjurkan untuk betul-betul sempurna dalam melakukannya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Wa balik fil istinsyak illa an takuna sha'iman." Hendaknya ya dia sempurna dalam melakukan istinsyak kecuali engkau dalam keadaan sedang berpuasa. Maka karena khawatir kalau airnya masuk ke dalam hidung, maka tidak boleh berlebih-lebihan. Lalu setelah itu wajah secara keseluruhan. Ya, yang mana batasannya sudah kita jelaskan. Demikian. Kemudian yang berikutnya adalah kedua tangan, mencuci atau membasuh kedua tangan. Nah, caranya membasuh kedua tangan itu adalah dari ujung, lalu disiramkan ke siku. Ya, dari ujung siramkan ke siku. Kalau keran maka apa? Digosok sampai ke siku. Kanan dulu 3 kali dan ke ruki, walaupun wajibnya sekali saja, tapi 3 kali itu lebih utama. Kemudian yang berikutnya mengusap kepala, sebagaimana yang sudah kita contohkan cara mengusap kepala. Ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan ke telinga dengan menempatkan ibu jari di belakang telinga, lalu jari telunjuk ke dalam telinga. Nah, ini adalah kaitannya dengan berwudu sampai kepada mengusap kepala. Kemudian setelah itu jangan lupa termasuk mengusap kepala adalah memasukkan jari jemari atau jari telunjuk ke telinga dan ibu jarinya di belakangnya dengan mengusap. Lalu setelah itu kaki. Kedua kaki sampai kepada mata kaki. Ini rangkaian daripada tata cara berwudu. Ya. Yang mana disunnahkan untuk menyela-nyela jari jemari yang ada di antara kaki. Lalu setelah selesai maka dianjurkan untuk membaca doa. Membaca doa sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini demikian. Ini secara umum ya amalan-amalan yang dilakukan ketika berwudu. Ya. Lalu kalau ingin sempurna maka wudunya tadi ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Amalan-amalan yang sunnah dalam berwudu. Yang pertama adalah bersiwak. Itu amalan sunnah ketika berwudu. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak ma'a kulli wudu'in."
Rasulullah SAW bersabda, kalaulah saya tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap hendak berwudu. Ini sunnah. Ya, kalau di rumah ada sikat gigi itu lebih mudah. Tapi kalau di luar rumah, ya kita di tempat sekolah atau di pasar atau di tempat-tempat yang lain mau berwudu, apakah harus bawa sikat gigi? Nah, di sini pentingnya ya kita kalau ada kelebihan harta beli siwak. Ya, beli siwak untuk bersiwak ketika dalam keadaan-keadaan yang dia tidak bisa sikat gigi di rumah. Terutama ketika hendak wudu atau ketika hendak sholat. Itu demikian. Lalu berikutnya tadi yang disunnahkan adalah mencuci kedua telapak tangan sebelum berwudu. Setelah niat bismillah mencuci telapak tangan. Nah, ini bagi orang yang tidak bangun tidur hukumnya sunnah. Tapi yang bangun tidur maka dia wajib melakukannya. Itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke air, ke dalam bejana, sampai dia kemudian mencucinya sebanyak 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadahu aw yaduhu. Karena dia tidak tahu ketika dia tidur, tidak sadar ya tangannya itu bermalam di mana. Tangannya itu digunakan untuk apa? Tidak sadar dia. Maka apa? Maka ketika ini adalah merupakan petunjuk Rasulullah SAW, maka hendaknya kita taati. Ya, itu demikian. Kemudian selanjutnya di antara yang disunnahkan adalah tadi al-mubalaghah fil istinsyak. Istinsyaknya hukumnya wajib, tapi sempurna melakukannya mubalaghah, artinya melakukannya itu dalam keadaan sungguh-sungguh dan sempurna, itu sunnah. Kecuali bagi yang berpuasa. Lalu kemudian disunnahkan menyela-nyela rambut yang ada di jenggotnya kalau tebal. Itu termasuk bagian dari wajah. Setelah itu menyela-nyela jari jemari baik tangan atau kaki. Ya, menyela-nyela jari jemari. Dan di antara sunnah yang lain, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kemudian juga termasuk sunnah adalah mencucinya dengan jumlah lebih dari 1, 2 atau 3. Dan tidak boleh melebihi 3 kali. Ya, tidak boleh melebihi 3 kali. Yang wajib itu 1 kali. Boleh 2 kali atau 3 kali. Tapi kalau lebih dari 3 kali maka ini telah melampaui batas. Ya, telah melampaui batas. Dan dalam hal ini juga jangan boros menggunakan air. Ya. Jangan boros dalam menggunakan air. Ini di antara perkara-perkara yang merupakan sunnah-sunnah wudu. Sebutkan ini siwak, kemudian tertibul fardul wahid, ya, mengurutkan yang fardu satu kali. Kemudian takhlil itu menyelanya baik itu jari jemari atau menyela-nyela rambut yang ada di janggutnya. At-taslis ini jumlah ya
jumlah mencuci atau mengusap mencucinya 3 kali. Kemudian zikir tadi sebagaimana zikir yang telah kita sebutkan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Nah, itu demikian. Kemudian termasuk sunnah adalah tadi mengawali wudhu dengan apa? Setelah basmalah mencuci kedua telapak tangan. Nah, itu demikian. Baik. Untuk selanjutnya adalah kaitannya dengan pembahasan anggota wudhu yang tertutup. Anggota wudhu yang tertutup, yaitu yang disebut dengan khuf ataupun kaos kaki, sepatu ataupun kaos kaki, atau imamah ataupun khimar. Dalam masalah ini ada aturan syariat berupa bolehnya mengusap sepatu ketika tidak mau membukanya karena ada kebutuhan. Ya. Misalkan kondisi dingin atau kondisi sakit atau tidak ada sebab apa-apa, itu juga dibolehkan. Selama dia memenuhi syarat-syaratnya. Inilah yang disebut dengan mengusap 2 sepatu atau mengusap 2 khuf. Ini insya Allah kita sampaikan yang akan datang biidznillah ta'ala. Barangkali kaitannya dengan tata cara berwudu, ya, secara ringkas, dan juga dalil yang disebutkan tadi dalam surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 6. Ya, ini difahami dengan baik supaya betul-betul wudu kita sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Adapun pembatalnya apa? Pembatalnya belum kita sampaikan. Pembatalnya adalah yang pertama, yaitu sesuatu yang keluar dari 2 jalan, kubul dan dubur. Ya, jalan depan atau jalan belakang, baik itu BAK, BAB atau angin, ya, atau yang lainnya, maka itu termasuk membatalkan wudu. Adapun yang kedua adalah keluarnya, di sini sebutkan apa? Keluarnya apa? Najis dari selain 2 jalan tadi. Keluarnya najis dari selain 2 jalan tadi. Ya. Misalkan muntah. Maka ini para ulama mengatakan jika muntahnya banyak, maka itu termasuk membatalkan. Sebagai bentuk kehati-hatian maka berwudu. Maka jika sedikit maka tidak mengapa, tidak berwudu. Itu demikian. Keluar najis dari tempat yang lain, barangkali ada kebocoran sehingga operasi. Maka jika keluar dari tempat-tempat yang, ya, selain 2 jalan tadi ada najis, maka apa? Itu juga membatalkan wudu. Yang ketiga, hilangnya kesadaran. Baik itu disebabkan karena gila, disebabkan karena pingsan, atau disebabkan karena tidur, termasuk mabuk juga. Dan tidur di sini tidur yang nyenyak,
yang menjadikan dia tidak sadar apa yang terjadi di sekelilingnya. Ini hilang kesadaran. Adapun yang keempat adalah makan daging onta. Ya, makan daging onta. Termasuk apa? Membatalkan wudu. Ya, kalau di sini tidak ada. Dan yang kelima adalah ya menyentuh kemaluan manusia tanpa ada pembatas yang diiringi syahwat. Ya, yang disertai dengan syahwat. Kalau menyentuh di apa? Ada pembatasnya, ada handuk atau mungkin ada kain, ya, tanpa ada unsur syahwatnya, maka di sini tidaklah membatalkan wudunya. Itu demikian. Ini di antara pembatal-pembatal wudu, dan yang terakhir adalah murtad. Nah, tentunya ini tidak hanya membatalkan wudunya saja, ibadah yang dia lakukan pun semuanya akan menjadi batal, bahkan pahalanya pun menjadi hilang. Itu begitu. Ya, ini di antara perkara-perkara yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada beberapa pertanyaan kami persilakan. Jadi kalau mereka Ustaz atas lain materinya, semoga ilmu yang disampaikan kepada kita semua dapat meningkatkan rasa cinta dan kita Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yakni tanya jawab. Untuk peserta event bisa langsung menanyakan, dan untuk yang akhwat bisa ditanyakan di grup akhwat yang sudah. Tangan atau mungkin kelompok bisa tapi yang